Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Pada pagi hari yang indah ini, di hari Natal ini ada satu buah pengumuman yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu bahwa pagi hari ini akan ada 2 kantong persembahan, nanti warna putih dan merah. Yang warna putih itu untuk persembahan Natal, dan yang satu lagi yang warna merah adalah untuk persembahan yang reguler. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan panggilan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang berkenan tinggal di antara kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan kehidupan. Dalam Alkitab dikatakan, tetapi engkau, hei Betlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan merintah Israel, yang memuliakannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera. Marilah kita menyambut kedatangannya dengan sambil berdiri menyanyikan kemuliaannya seperti dalam pujian Kidung Jemaat 109 bait 1 dan kedua. Hei mari berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Amin. Salam damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, inkarnasi adalah dalam Yesus Kristus, sehingga membuka harapan baru bagi kehidupan. Yohanes mencatat firman yang semula bersama-sama Allah itu
kini telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauh dari dunia, tetapi masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama ciptaan. Inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus adalah jalan yang baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengucapkannya darinya. Sebagaimana Allah yang berkenan tinggal bersama kita menyatakan solidaritasnya. Semoga Natal ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk merajut solidaritas antar sesama manusia dan ciptaan yang lain, agar kehidupan benar-benar dalam keadaan damai di hati, damai di bumi. Dengan bersyukur kita memuliakan Dia. Sang Raja Damai, muliakanlah Dia. Umat memujikan Kidung Jemaat nomor 100, muliakanlah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan saat merayakan Natal? Apakah Natal itu hanya kesenangan diri dan keluarga semata? Apakah Natal dirayakan membuat kita mengingat banyaknya orang yang membutuhkan belas kasih karena hak-hak mereka dirampas? Apakah Natal yang dirayakan dengan gegap gempita membuat kita teringat pada mereka yang sakit, lemah, kelaparan, kehilangan pengharapan? Dalam doa, marilah kita datang kepada Allah untuk memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, yang kami rayakan kelahirannya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami tentang pelanggaran kami. Mungkin kami lupa dengan sesama kami, lupa dengan hak mereka, lupa dengan keadaan mereka yang sakit, lemah dan lapar,
dan kami tidak peduli tentang mereka. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, kuatkan hati kami untuk selalu berada bersama-sama dengan mereka, teman-teman kami, saudara, sahabat kami yang sedang sakit, lemah, kelaparan, dan kehilangan pengharapan. Berikan kami kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka pula. Atau mungkin mereka juga, atau mungkin kami juga salah satu bagian dari mereka. Untuk itu kuatkanlah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, mengaku dosa-dosa kami. Amin. Kita bersama menyanyikan Berlutut di Palungan. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita sungguh pengasih kepada orang yang dengan rendah hati mengaku segala kesalahannya. Tuhan menyatakan anugerah, firman-Nya berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Mari kita saling berjabat tangan dan mengucap salam damai. Yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya.
dengarnya di Efrata, Kristus sudah lahir, hai kau percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami satu persatu pada ibadah Natal pagi hari ini. Ya Allah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berikan kekuatan bagi kami semua yang akan mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Kau juga sertai hamba-hamba-Mu yang melayankan firman-Mu, mulai dari lektor yang akan membacakan ayat demi ayat, sampai pembawa firman yang akan mewartakan Injil-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus Allah kami yang hidup, yang kami rayakan kelahirannya, kami berdoa dan meminta kepadamu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 7-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan di Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur 98 secara bersautan. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata-mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bergembiralah, bersorak-soralah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal pertama ayat yang pertama sampai yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya
jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca gilir berganti. Saya membacakan ayat berangka ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian membacakan ayat berangka genap. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom alaihim. Tansah binerkan Bapak Ibu. Sami tansah bingah.
Bingah mboten menika? Bingah. Kenging menapa kok bingah? Pertama kita merayakan Natal, ya toh. Dua, Natal adalah momen istimewa bagi kita di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Nah, di sini saya juga melihat ada beberapa wajah-wajah baru yang pada hari-hari Minggu biasa saya tidak pernah bertemu dengan beliaunya. Mohon ya, bagi yang merasa wajah baru yang mungkin baru beberapa kali ibadah di sini, ya, saya mohon untuk bangkit berdiri. Ada tidak? Mboten enten. Wah, berarti saya yang kurang sregep kunjungan apa pripun nih? Wah, wonten satu. Ada lagi? Monggo. Dua. Berdiri dulu Bapak Ibu, nggih. Ya. Tiga, ya ada 3 keluarga ya yang hadir. Selamat datang di gereja kami GKJ Gandean Solo Timur, gereja yang berada di ujung timur kota Solo. Oh, Dagen Palur masih ada Pak. Dagen Palur sudah masuk Kabupaten Karanganyar Bapak Ibu. Ya, ini ujung kota Solo ya, gerejanya di sini. Selamat datang di gereja kami, selamat beribadah, selamat Natal, dan selamat menikmati hari-hari libur di kota Solo. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema peribadatan kita pada hari ini ialah Dia tinggal di antara kita. Dia tinggal di antara kita. Siapa yang meyakini bahwa Tuhan hadir dan tinggal di antara kita, angkat tangan Bapak Ibu. Semua meyakini bahwa Tuhan hadir dan tinggal di antara kita? Amin? Amin. Lalu apa buktinya kalau Ia tinggal di antara kita? Napa Bapak Ibu? Diberkati setiap harinya. Lalu napa? Napa Bapak Ibu? Ada yang tahu lagi? Diberkati, lalu apa lagi? Diberi kesehatan, apa lagi? Kenapa? Damai sejahtera, merasakan damai sejahtera. Nah, salah satu bukti yang sangat mencolok yang dapat kita rasakan bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita itu ialah damai sejahtera. Ya, setiap hari kita merasakan damai sejahtera. Meskipun ada di dalam masalah, meskipun sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita masih bisa merasakan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita masih merasakan damai sejahtera, ayem lan tentrem. Maka dari itu, ya, mari kita bangkit berdiri dan memujikan sakjeke aku nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi.
sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera adalah salah satu bukti bahwa Tuhan hadir di antara kita. Bukan sekedar hadir, tetapi tinggal di antara kita semua. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasa diberkati, kita merasa selalu disertai oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, ya, pertanyaan yang cukup besar yang patut kita refleksikan pada hari ini ialah mengapa Tuhan hadir di antara kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Mengapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oh, karena Tuhan Maha Kasih, Pak. Tuhan mengasihi manusia. Manusia adalah makhluk berharga ciptaannya dan sebagainya. Apakah hanya itu jawabannya? Apakah ada jawaban yang lebih esensial lagi yang mungkin akan menggugah kita, menggelitik kita? Kalau soal Tuhan Maha Kasih, kita dikasihi oleh Tuhan sejak sekolah minggu, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Gini apa nggih? Iya. Tapi ada salah satu jawaban yang sangat esensial yang akan menggugah, mungkin menggugah, menggelitik kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oh, apa itu? Nah, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14, bagi saya ini adalah ayat cukup sulit Bapak Ibu sejak zaman kuliah sampai sekarang, sulit untuk diterjemahkan. Tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan Ia yang menciptakan segala-galanya. Berarti firman dan Allah itu adalah sama, dan Ia datang ke dunia. Dijelaskan juga bahwa dalam Yohanes ini, saat Ia datang ke dunia yang diciptakannya, dunia tidak menerima Dia. Tetapi barang siapa yang menerima Dia, diberi suatu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sewaktu dan sebelum Allah turun ke dunia, Ia mengutus seseorang untuk menjadi saksinya. Ia adalah Yohanes. Tetapi saksi ini bukanlah terang. Terang yang sejati baru sedang dalam perjalanan menuju dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita ini, saudara? Ya, kita ini adalah manusia. Nah, pertanyaannya ialah kita manusianya siapa? Manusianya Tuhan Yesus Kristus, manusia Tuhan Allah, atau manusia dunia? Kita manusia yang mana, Bapak Ibu? Manusia milik dunia atau manusia milik Allah? Sing pundi? Manusia milik Allah atau manusia milik dunia? Yang mana Bapak Ibu? Oh, sik mantep ngeten lho jawaban. Milik sik kompak buan. Milik sinten? Milik Allah. Oke, milik Allah. Kalau kita itu milik Allah, kalau kita itu milik Allah, berarti kita diberi kuasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita milik Allah, berarti kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Kuasa untuk apa? Menjadi apa? Wow, maos kitab suci mboten. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau dikatakan menjadi anak, salah satu kewajiban anak itu napa Bapak Ibu? Membuat bangga orang tua, bukan? Ya, bukan. Orang tua akan selalu bangga kepada anak-anaknya.
Bagaimanapun keadaan anak-anaknya, sebodoh apapun anak-anaknya itu, orang tua pasti akan selalu bangga. Nggih napa nggih? Siapa yang tidak bangga pada anaknya? Pasti semua bangga kepada anak-anaknya. Nah, kewajiban anak itu bukan membuat bangga orang tuanya. Orang tua sudah cukup bangga dengan anaknya. Tetapi kewajiban anak itu ialah mentaati, mematuhi setiap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jikalau kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita diberi kuasa untuk selalu hidup di dalam firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana kondisi kita? Apakah kita on the track ya, selalu berjalan di perintahnya dalam firman-Nya, atau kita kadang ngiwo, kadang nengen seperti motor yang lakernya agak rusak, ngiwo, nengen dan sebagainya seperti itu, atau kita lurus? Pripun Bapak Ibu? Lurus, yakin? Puji Gusti yang lurus, gitu? Yang betul lurus pripun? Dilurus ke? Kalau tidak lurus, ya berarti ada yang salah dalam diri kita. Seperti sepeda, atau motor, atau mobil dan sebagainya. Kalau mobil itu jalannya tidak senter, betul lurus, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nabrak, was ngeri ya. Kalau mobil itu tidak lurus senternya, yang harus pertama kali dilakukan dicek dulu kaki-kakinya. Setelah dicek, mungkin perlu spuring terlebih dahulu. Spuring enggak kacek, setel kaki-kaki dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Kalau jalan kita tidak lurus, berarti ada yang salah dengan diri kita. Apakah kita benar-benar menghayati sebagai anak-anak Allah, atau kita hanya mengakui bahwa kita anak Allah, hanya mengaku saja, tidak menghayati? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana penghayatan kita tentang diri kita? Bagaimana value kita tentang bagaimana cara menjalani kehidupan kita? Ya, value seseorang itu menentukan bagaimana orang itu menjalani kehidupannya. Kalau seseorang itu mempunyai value yang tinggi, ya penghargaan yang tinggi tentang dirinya, ia akan sangat-sangat menghargai dirinya hingga ia tidak ingin dirinya ini jatuh ke dalam suatu permasalahan, terperosok dalam suatu kesalahan. Nah, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya bertanya, loh Pak, untuk apa toh saya harus mentaati perintah Allah? Apakah hanya untuk mempertahankan gelar anak-anak Allah? Apakah hanya untuk ben patut-patut dadi wong Kristen hanya itu? Oh tidak, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus patuh menjadi anak-anak Allah? Mengapa? Nah, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita ialah Dia tinggal di antara kita. Ia tinggal di antara kita. Mengapa Ia tinggal di antara kita? Bukan hanya sekedar Dia mengasihi kita, bukan hanya sekedar Dia mengasihi kita, tetapi Ia tinggal di antara kita karena Ia juga ingin dekat bersama kita. Ia tinggal dengan kita bukan hanya karena Ia mengasihi, tetapi Ia juga ingin dekat bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, bayangkan di sini sudah sangat jelas mengapa Allah tinggal di antara kita. Bukan sekedar mengasihi, tetapi juga ingin tinggal di antara kita. Mengapa? Dalam bahasa Jawa, Tuhan Allah itu sudah nyelondoh. Tahu nyelondoh? Napa niku nyelondoh? Kalau selondok itu beda lagi nggih. Itu makanan. Nyelondoh niku napa? Merendahkan diri. Tuhan Allah sudah merendahkan diri supaya bisa tinggal di antara dengan kita.
Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Sewaktu Tuhan Allah merendahkan diri supaya tinggal bersama-sama dengan kita, apa yang kita lakukan? Kita malah mendukakan hatinya. Kita malah sak geleme dhewe. Dipenake kok malah sak penake dhewe. Niku sinten Bapak Ibu? Sinten? Kita semua Bapak Ibu. Wis dipenake Gusti malah sak penake dhewe. Diberi berkat luar biasa mulai dari keluarga, damai sejahtera, kesehatan, usia, kebijaksanaan, hikmat dalam memecahkan masalah, pekerjaan, kelimpahan dalam materi, kecerdasan dan sebagainya, diberi berkat yang luar biasa, malah lali karo Gusti. Diberi berkat yang luar biasa, malah menjadi sombong. Diberi berkat yang luar biasa, malah sak penake dhewe. Dikeiyati malah ngerogoh rempelo. Pilih rempelo napa pati Bapak Ibu? Pilih pundi? Kolesterol, kemutan boten kolesterol, hayo. Nah, itulah manusia Bapak Ibu, Tuhan Allah sudah merendahkan diri supaya dekat dengan manusia. Yang tadinya Allah yang maha mulia berada di surga sana, mau tidak mau karena cinta kasihnya dan keinginannya untuk dekat dengan manusia, ia rela merubah dirinya menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Loh Pak, Tuhan kan sudah naik ke surga, Yesus sudah naik ke surga. Masa masih tinggal bersama dengan kita? Oh masih saudara-saudara, masih. Sewaktu Yesus naik ke surga, ia datang kembali ke dunia dalam rupa Roh Kudus. Tuhan masih tinggal di antara dengan kita, bersama-sama dengan kita. Tetapi kita dengan angkuhnya malah merasa paling hebat. Kita dengan angkuhnya merasa aku bisa tanpa Tuhan secara eksplisit, Malah dengan angkuhnya kita malah menepuk dada. Nah, itulah manusia. Diwenehi ati ngerogoh rempelo. Dipenake malah sak penake dhewe. Digampangke malah gampangke. Nah, apakah kita ingin terus-terusan seperti itu Bapak Ibu? Ya enggak masalah Pak. Tuhan kan maha kasih, oke. Tuhan memang maha kasih. Tetapi ingat, Tuhan juga maha adil. Ia mengasihi, ia juga akan mengadili kita. Jangan lupa saudara-saudara terkasih, Tuhan memang maha kasih, tetapi ia juga maha adil. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita jadi seseorang yang sudah merendahkan diri, nyelondoh sedemikian rupa, ada masalah dengan keluarga, pasangan atau dengan saudara, kakak, adik, kita sudah nyelondoh sedemikian rupa, merendahkan diri sedemikian rupa, terus yang punya masalah dengan kita, yang kita selondoi, yang kita sudah merendahkan diri padanya, malah sak geleme dhewe. Apa? Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Pripun? Mangkel Bapak Ibu, nesuwo dikayati ngerogoh rempelo, diajeni malah tidak cengel dalam hati seperti itu pasti. Itu yang kan, mungkin itu yang Tuhan rasakan. Sewaktu kita melakukan dosa, sewaktu kita melakukan pelanggaran di hadapannya, itu yang mungkin Tuhan rasakan. Wih, anakku, aku sudah merendahkan diri sedemikian rupa. Engkau sudah aku beri kuasa untuk menjadi anak-anakku, untuk mematuhiku. Sudah tak gampang sudah saya mampukan untuk patuh padaku. Lah kok malah isih dosa wae. Isih wae rasan-rasan, isih wae melakukan dosa ini itu, isih wae melakukan melanggar hukum kasih, melanggar seluruh perintah Allah, masih saja tidak menjalankan kewajibannya, tidak menjalankan kewajiban dalam keluarga, kewajiban dalam
pekerjaan dinas, kewajiban dalam pelayanan, masih saja seperti itu. Nah, bayangkan saudara, jikalau kita di posisi seperti itu, kita sudah merendahkan hati sedemikian rupa, tetapi kita juga yang diinjak-injak. Terus pun diraosipun. Mangkel anyel nganyelke pingine napa? Lupute pingine nggih meninggalkan orang itu, ya pingine jotosi orang itu, saudara. Itu kalau saya. Nggih, itu kalau saya. Lupute tinggal lunga ya wis sekarang mulai. Nah, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah hadir di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita, karena Ia ingin hidup bersama-sama dengan kita. Dia sudah sedemikian rupa merendahkan hatinya supaya bisa tinggal bersama kita. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita akan selalu gampangke dan sakpenake dhewe, atau kita akan menggunakan kuasa dari Tuhan sebagai anak-anak Allah untuk menjalani hidup kita di dalam dunia ini? Pak, menjalankan perintah Tuhan itu susah. Harus mengasihi ini, itu. Harus pelayanan, harus bisungsung persembahan. Apalagi gereja kita, Pak, agak defisit. Pripun, Pak, susah. Loh, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberi kemampuan untuk patuh. Hanya sekedar patuh. Apakah Tuhan menuntut kita untuk melakukan itu dengan sempurna? Tidak. Tuhan tidak menuntut kita melakukan perintahnya dengan sempurna. Tidak. Karena apa yang akan kita lakukan sedemikian rupa apapun, itu tidak akan sempurna sebenarnya. Lalu siapa yang menyempurnakannya? Tentunya Tuhan yang akan menyempurnakan semua tindakan kita. Mari saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah hadir, Dia sudah merendahkan diri. Mari kita bersama-sama hidup bersama-sama dengan Dia, dengan menjadi anaknya. Jangan sagelemi dewi, jangan gampangke, jangan mendukakan hatinya. Saat hening sejenak. Cukup, jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang beriman di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli melalui pujian Aku Percaya. Yang oleh sabda kita kenal.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu atas kami. Engkau tinggal bersama dengan kami bukan hanya karena Engkau mengasihi kami, tetapi karena Engkau juga ingin hidup bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Allah kami, pada hari ini kami berdoa dalam perayaan Natal ini. Berikan damai Natal bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini. Berkati keluarga kami yang sedang berhalangan, mungkin karena sakit, kiranya Kau berikan kekuatan, kesembuhan. Saudara kami yang sedang mengalami permasalahan tertentu dalam hidupnya, Kau berikan jalan keluar. Atau saudara kami mempunyai niatan untuk meninggalkan-Mu, meninggalkan gereja-Mu, kiranya Engkau panggil kembali. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami bisa melihat kawan lama kami bisa melihat sahabat-sahabat kami bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa, berkati anak-anak kami. Mulai anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, Engkau berkati, Kau berikan kecerdasan, kesehatan baginya. Anak kami yang masih dalam masa pembelajaran, studinya, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam belajar dan dalam bergaul. Dan penyertaan-Mu tentunya. Anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Kau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan Engkau selalu perbarui kemampuannya. Anak kami yang sedang menantikan jodoh pemberian-Mu, kiranya Engkau berikan yang tepat dan secepatnya. Anak kami yang sedang mempersiapkan pernikahannya, kiranya juga Engkau sertai dalam masa-masa persiapan tersebut. Anak kami yang sedang memiliki keluarga yang baru, kiranya Engkau tetap hadir dalam keluarga itu. Anak kami yang sedang mempersiapkan kelahiran anaknya, kiranya juga Engkau berkati. Anak kami yang sedang menantikan momongan dari-Mu, kami juga memohon kiranya segera Engkau berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini. Berkati para majelis, tim musik, multimedia, poster gereja, karyawan gereja, para pengurus kelompok, para simpatisan, dan semuanya Engkau berkati, Engkau sertai, supaya hamba-hamba-Mu ini selalu berhasil, bukan hanya dalam pelayanannya, tetapi juga dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu, umat-Mu GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di gereja-Mu ini. Mulai pergumulan pribadi, pergumulan dalam gereja, pelayanan, keuangan, kesehatan dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya gereja-Mu ini tetap berjalan dan mewartakan kabar sukacita dan Injil kebenaran dari-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa berkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu bagaimana kondisi bangsa negara kami. Kami mohon sertai para pemimpin kami, supaya bisa memimpin kami keluar dari kondisi yang tidak ideal ini. Kami mohon ya Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai Kau juga berkati
pemimpin dalam keluarga kami, supaya bangsa, negara, kota, dan keluarga kami menerima rahmat, damai sejahtera, kelimpahan yang tidak berkesudahan darimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke palungannya untuk mempersembahkan korban syukur. Injil Matius 2 ayat 10-11 memberitakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Beredarnya kantong, kita akan pujikan PKJ 63, bait pertama secukupnya. Raja yang lalat diberikan yang lebih.
Kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, yang selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh merasakan sukacita bersama saudara-saudara kami di seluruh dunia untuk memperingati hari Natal, hari kelahiran-Mu, di mana Natal membawa damai dan sukacita bagi kami orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Juru Selamat kami yang sejati. Bapa di surga, kami juga bersyukur, karena beberapa hari lagi kami Engkau izinkan untuk meninggalkan tahun 2024. Kami merasakan Tuhan, pemeliharaan kehidupan kami di sepanjang hari tidak lepas dari campur tangan-Mu dan kasih-Mu. Itu besar kasih-Mu ya Tuhan, yang telah memelihara hidup kami di tahun 2024 ini. Dan kiranya Tuhan izinkan kami, hamba-Mu ini, untuk memasuki tahun baru yang akan datang, tahun 2025. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, dan atas berkat-berkat yang begitu besar yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Oleh karena ya Tuhan, saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan Natal dan persembahan reguler. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati, mengkuduskan persembahan ini, agar supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di rumah ibadah-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkenan untuk mengkuduskan dan menyucikannya, sehingga apa yang boleh kami persembahkan ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kejujuran di dalam mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Natal pagi hari ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk menuntun, menyertai langkah dan perjalanan kami dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga dengan penuh keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, apabila di dalam kami mengadakan peribadatan, memperingati hari Natal, pada saat ini terdapat dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Bersama kita memujikan Hai Siarkan di Gunung. Gunung
gunung lahirnya Almasih. Umat Tuhan, Tuhan berkenan tinggal di antara kita. Hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu. Kiranya Tuhan Allah yang tinggal di antara kita menyatakan cinta kasih, pertolongan, dan mengkuduskan hidupmu sekarang sampai selamanya. Amin. Gunung